Kakak, Dayang, perusahaan kamu, perusahaan itu milik grup Budi. Kamu pikir kamu jadi manajer karena kemampuanmu sendiri? Biar aku jelaskan. Kalau kamu mau tetap jadi manajer, jangan ikut campur dalam urusan-urusan kecil perusahaan dan fokuslah melayaniku dengan baik. Kalau tidak, grup Budi bisa menempatkan siapa saja di kursimu. Benarkah begitu caramu memandangku? You can bet it too. Kalau bukan karena ibuku dulu yang merekrutmu ke perusahaan, kamu masih akan menyapu lantai di suatu tempat. Ya, ketua dewan yang merekrutku. Jadi, kamu mengaku salah? Aku mengaku. Bagus kalau kamu sadar. Makin. Apa yang baru kamu katakan? Hai. Makin. Budi, kamu sudah hilang akal? Aku masih waras. Aku akan bilang sekali lagi. Makin. Tidak mungkin. Aku tidak akan makan itu. Kamu mau makan atau tidak? Aku tidak mau. Ini penghinaan terhadap harga diriku. Makin. Aku bilang makan. Kakak, Baiklah, jadi kamu tidak mau makan? Oke. Kalau kamu tidak mau makan, aku akan makan. apa yang kamu lakukan? Ini bisa membunuhmu. Aku akan makan. Aku akan makan. Aku sudah makan itu. Aku sudah minta maaf. Kamu senang sekarang? Dewi. Bangun, bangun. Aku tidak benar-benar ingin kamu makan itu. Aku hanya tidak merasa aman. Aku tidak merasa aman. Aku hanya perlu tahu posisi kamu. Kamu sudah bilang itu lebih dari sekali. Buddy, kamu sendiri percaya itu? Aku. Kakak, Dewi. Kamu masih mencintai aku? aku pernah percaya. Selama aku terus mencintai kamu. Dan memperlakukan kamu baik. Lambat laun kamu akan jatuh cinta padaku. Tapi aku salah. Tak pernah ada ruang untuk aku di hati kamu. Di hati kamu, aku hanya badak kamu. Mainan kamu. Dewi. Hello? Ayah. Aku akan kembali ke grup Dewi. Dewi, benarkah itu? Ya, benar. Hubungan kita sudah berakhir. Bagus sekali. Sayang, kamu sudah melalui banyak hal selama bertahun-tahun ini. Kalau dulu kamu tidak menikahi Budi, kamu tidak perlu berjuang selama ini. Ayah. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Itu pilihanku sendiri. Grup Dewi MU sedang dalam krisis. Aku bisa membantumu, tapi kamu harus setuju dengan satu syarat. Syarat apa, Ibu Ratna? Tinggal dan nikahi anakku. Nanti aku yang akan mendukungmu. APA. Sayang, kapan kamu pulang? 7 hari lagi. Oak. 7 hari dari sekarang, aku akan menyuruh orang menjemputmu. Oh ya, ngomong-ngomong, tuan muda dari keluarga Arif di ibu kota itu, bagaimana pendapatmu tentang dia? Tuan muda keluarga Arif yang mana? Yang dulu tinggal di sebelah rumah kita. Yang tumbuh besar bersamamu. Aku benar-benar tidak ingin membicarakan ini sekarang. Oke, jadi, kita bicara lagi setelah kamu pulang. Baik. Rian, Nona Dewi akan pulang 7 hari lagi. Siapkan semuanya. Kita harus menyambutnya dengan baik. Baik, Pak. Proyek baru sudah pasti jadi. Ah, sudahlah. Lagi pula, itu adalah proyek andalanku. Besok jam 10 pagi, di restoran Bukit. Anggap saja ini proyek terakhirku untuk perusahaan. Ibu Dewi, sejak bertemu denganmu, aku akhirnya tahu. Seperti apa mitra yang sebenarnya. Aciu. Anda terlalu memuji Bapak Andi. Aku merasa kita langsung cocok. Kalau begitu semoga kerja semuanya lancar.
Kerja sama yang lancar. Dewi. Siapa dia? Kamu, pria simpanan kecil. Berani-berani kamu menggoda istri saya? Aku akan menghancurkan kamu hari ini. Buddy, sudah cukup. Itu bukan seperti yang kamu pikirkan. Bapak Andi, maaf sekali. Itu kesalahpahaman. Dia suami saya. Ya, aku benar-benar minta maaf. Wanita Dewi itu, aku tidak peduli apa yang terjadi antara kamu. Tapi aku, Andi Zhao, belum pernah dipermalukan seperti ini. Dan mengenai kontrak itu, lepaskan saja. Tengga ya. Kamu akan menyesali ini. Bapak Andi, Kamu sampah. Jangan kamu berani lari. Kalau aku tidak menghancurkan kamu hari ini, maka aku bukan Budi. Buddy, kakak. Dewi, kamu benar-benar mendorong aku? Dan kamu membentak aku? Apa hak kamu mendorong aku? Jadi itu sebabnya kamu tidak pernah pulang. Kamu menyimpan pria simpanan di luar. Buddy, itu bukan seperti yang kamu pikirkan. Dia adalah klien. Proyek besar bernilai 4 miliar rupiah. Aku sudah mengerjakannya lebih dari 2 bulan. Kami hampir saja menyelesaikannya. Dan kamu menghancurkannya. Kamu tahu apa yang kamu? Apa? Pembohong. Terus saja berbohong padaku. Aku menangkap besok kau di sini. Masih tidak mau mengaku? Kalau aku tidak datang hari ini, apa rencanamu selanjutnya? Pergi ke hotel dengan pria simpanan itu? Kau gila. Tidak percaya? Kau bisa tanya ketua dewan. Oh, pasti akan kutanyakan. Baiklah, jelaskan sendiri soal kesepakatan 4 juta dolar itu. Padanya. Jangan berani-berani pergi. Bukankah hari ini hari gajian? Serahkan gajimu. Sekarang. Uangnya sudah kutransfer. Boleh aku pergi sekarang? Tunggu. Kenapa cuma 6 juta rupiah? Mana 100 ribu rupiah untuk makan? Buddy, kakak, aku juga manusia. Apa aku bahkan tidak layak dapat 100 ribu? Untuk hidup? Tentu saja tidak. Untuk apa kau butuh uang? Untuk cari pria simpananmu lagi? Buddy, kau tidak akan pernah berhenti? Sudah cukup. Jangan keterlaluan. Aku yang keterlaluan? Dewi, kau berani memukulku? Dengar baik-baik, kau akan membayar ini. Apa yang kau lihat? Memangnya ada yang menarik? Kau ngapain di sini? Dan Marika siapa? Budi, apa ini wanita cerewet yang kau ceritakan? Ya, dia itu. Betul. Dia itu. Apa maumu? Menurutmu apa? Kau memikulku. Aku akan membuatmu membayar. Tapi sebagai pria, memukul wanita itu di bawah martabatku. Jadi aku minta teman-temanku di sini untuk menanganinya. Aku mau kamu patahkan kakinya. Buddy, jangan keterlaluan. Udah jangan banyak bacot. Tangkap dia sekarang. Kalian mau apa? Bapak Budi, Bapak bawa semua orang ini ke sini? Ke kantor? Ibu Dewi sedang dipukuli dengan sangat parah. Tapi aku kira, Bapak Budi dan Ibu Dewi kan sudah menikah, masa dia tega melakukan ini? Soal ini, haruskah kita beritahu ketua dewan? Aku rasa kita sebaiknya urusi urusan kita sendiri saja. Mungkin kita harus angkat bicara. Ibu Dewi selalu baik kepada kita. Ketua Dewan. Ada hal buruk yang terjadi. Bapak harus segera datang ke perusahaan sekarang. Jadi kamu selingkuh sama pria simpanan? Ya? Sayang. Kamu kelihatannya polos banget. Tapi ternyata kamu nakal juga. Dan kamu bahkan berani melawan Budi? Aku tidak. Tidak? Kamu tidak? Dewi, aku sudah peringatkan kamu. Aku akan buat kamu menyesal. Hari ini aku akan pukuli kamu sampai mati. Hentikan ini. Kalian lagi ngapain sih? Berhenti di situ. Apa yang kamu lakukan? Aku. Kamu menyuruh orang memukuli istrimu sendiri? Kamu masih punya hati nurani nggak sih? Ibu, ini gara-gara Dewi, dia. Diam. Bawa dia ke rumah sakit, sekarang. Kalian. Kalau ada apa-apa dengan menantuku. Kalian bakal masuk penjara.
Budi. Kamu ini berani banget ya. Coba lihat ke dalam hati nuranimu. Selama bertahun-tahun ini, kamu hidup sama Dewi. Dia nggak cukup baik sama kamu? Dia kasih gajinya ke kamu. Dia yang urus semua pekerjaan rumah. Bisa dibilang, dia melayanimu dengan sepenuh hati. Kamu masih mau apa lagi darinya? Ibu. Kenapa ibu selalu membela Dewi itu? Aku ini anak ibu. Justru karena kamu anakku. Ibu paling tahu sifat aslimu. Budi, terus-terusan aja cari gara-gara. Kalau kamu terus begini, kamu bakal bikin Dewi pergi, dan kamu bakal menyesalinya. Aku. Dokter, Siapa yang menunggu Dewi? saya ibu mertuanya. Gimana kondisi Dewi? Pasien mengalami limpa pecah. Dan 3 tulang rusuk parah. Untungnya, dia cepat dibawa ke sini. Kalau enggak, bisa berakibat fatal. Lihat apa yang sudah kamu perbuat. Dokter, jadi, gimana selanjutnya? Apa yang harus kita lakukan? Pasien perlu dirawat di rumah sakit untuk observasi. Pertama, ikut saya dulu untuk urus biayanya. Oke, saya langsung ke sana. Nanti kamu minta maaf sama Dewi. Kamu dengar enggak? Aku dengar. Dewi. Kamu nggak akan pernah bisa lepas dariku. Kamu ada di sini untuk apa? Cuma mau lihat keadaan kamu. Sudah lebih baik? Jadi kamu menyuruh orang memukuli aku kemarin? Cuma untuk menghina aku? Tidak sama sekali. Aku hanya perlu kamu memahami. Di dalam hubungan kita ini, siapa yang berkuasa? Sudah cukup jelas untuk kamu? Sudah jelas. Dan kamu? Sudah jelas untuk kamu? Buddy, aku paham. Aku paham semuanya terlalu jelas. Bagus. Sekarang kamu paham. Kalau begitu, tanda tangani ini sekre. Apa ini? Ini adalah janji kepatuhan. Ini memastikan kalau kamu pernah menceraikan aku dengan alasan APA pun, kamu akan pergi tanpa membawa APA. Kalau aku tidak menandatanganinya? Kamu tidak mau? Kalau kamu menolak, Sakit. Buddy, tanda tangan ini tidak bisa ditawar. baik. Aku akan tanda tangan. Anjing, tidak boleh diberi makan terlalu banyak. Dengan ini di tangan, Dewi tidak akan pernah berani menceraikan aku. Dewi, untuk seumur hidup kamu tidak akan pernah bisa lepas dari cengkeraman aku. Dewi, aku tahu grup Dewi sedang dalam krisis. Aku bisa menolongmu. Tapi, kamu harus memenuhi satu syarat. Syarat apa, Ibu Ratna? Tinggallah di sini, dan menikahlah dengan anakku. APA. Dewi, aku selalu menghargai karakter dan bakatmu. Selama kamu setuju untuk tinggal dan menikahi anakku, aku akan bantu keluarga Dewi bangkit kembali. Ini kesepakatannya. 5 tahun. Jika kamu dan Budi belum jatuh cinta sampai saat itu, kamu bebas pergi. Tapi selama 5 tahun itu, kamu harus mencurahkan seluruh hatimu untuk mencintai Budi. Baik. Kemudian, aku menikahi Budi. Grup Budi menyelamatkan grup Dewi. Setelah grup Dewi bangkit kembali, mereka pindah ke ibu kota. Bertahun-tahun kemudian, mereka tumbuh menjadi salah satu dari 4 keluarga besar ibu kota. Dan aku. Selama bertahun-tahun itu, aku mencintai Budi dengan sepenuh hati. TAPI. Tempat tidur 3, Nona Dewi, kamu sudah boleh pulang. Oh. Dia tidak punya suami? Kenapa kita tidak pernah melihatnya? Dia bahkan tidak muncul saat dia dipulangkan. Aku rasa suaminya sama sekali tidak mencintainya. Walaupun dia tidak mencintainya. Dia dirawat di rumah sakit. Demi kesopanan biasa, setidaknya dia harus menunjukkan wajahnya.
Itu urusan mereka. Kita tidak usah ikut campur. Halo? Sudah selesai? Pulang cepat. Aku punya kejutan kecil untukmu. Mengerti. Halo? Nona Dewi? Ada instruksi apa? Jemput aku di rumah saja. Baik, Nona. Ayo. Budi, biar ku beritahu. Wanita seperti dia perlu diberi pelajaran. Wanita itu semua suka disiksa. Dia akhirnya kembali. Budi, lihat ini. Hari ini, aku jamin akan membantumu. Membuatnya benar-benar tunduk padamu. Dewi. Camarilla. Dewi. Saya dengar kamu sudah membuat Budi kesal belakangan ini. Tapi tidak apa-apa. Budi kita itu murah hati dan sudah memaafkanmu. Hari ini, dia memberimu kesempatan untuk memperbaiki diri. Memberi saya kesempatan untuk memperbaiki diri? Apalagi, seorang wanita sepertimu harusnya berpusat pada suaminya. Tidak peduli apa yang kau katakan. Semua ini salahmu. Buddy, inikah kejutan yang kamu siapkan untukku? Minumlah minuman keras ini. Untuk meminta maaf pada Budi. Oh, iya. Dan ini. Berlututlah di atas keyboard untuk meminta maaf. Itu akan menunjukkan kalau kamu lebih tulus. Haha. Minuman keras? 2 botol penuh? Buddy, tidakkah kamu tahu saya alergi alkohol? Saya tahu. Ini cuma 2 botol minuman keras. Itu tidak akan membunuhmu. Benar, kan? Benar. Kalau kamu bahkan tidak mau minum 2 botol minuman keras ini, bagaimana kamu bisa membuktikan kalau kamu mencintai Budi? Benar, kan? Tepat sekali. Dia bahkan tahu kamu alergi. 2 botol minuman keras ini adalah untuk permintaan maafmu. Dan itu sudah memperinganmu. Hahaha. Baik. Baiklah. Oh, iya. Dan ini, janji kepatuhan. Kamu harus menjamin, kamu akan pulang sebelum jam 8 setiap malam, untuk memandikan Budi, dan memberinya pijat. Lagi pula, Budi kita, bekerja keras main game seharian, itu pekerjaan yang melelahkan, benar, kan? Dan, setiap hari, kamu harus bangun jam 4 pagi, tanpa alasan apapun, untuk membuatkan Budi bubur herbalnya. Ini cuma hal-hal dasar. Pasti itu bukan permintaan yang berlebihan. Kau kan perempuan. Sehebat apapun kau di luar sana, kalau urusan merawat, suami sendiri saja tidak becus, kau tetap saja gagal. Betul sekali. Selain itu, gaji kamu setiap bulan harus diserahkan seluruhnya, sampai sen terakhir. Tidak boleh ada pengecualian. Kalau tidak, bagaimana kalau uang keluarga Budi itu kau pakai untuk mencari pria simpanan? Terus gimana? Ini. Tanda tangani janji kepatuhan ini. Serahkan kepada Budi. Lalu berlutut dan minta maaf. Bagaimana kalau aku tidak menandatanganinya dan tidak berlutut? Dewi. Hari ini kau akan berlutut untukku. Aku bilang, aku tidak akan berlutut. Kau sudah berani membantah, ya? Botol anggur ini, kau juga harus meminumnya. Aku tidak akan minum. Kau akan berlutut dan minta maaf padaku. Aku tidak akan berlutut, dan aku tidak akan minum. Dewi. Dewi, berhenti, Dewi. Dewi, beraninya kau, ya? Kalau hari ini kau tidak berlutut untukku, aku akan menceraikanmu. Kalau begitu, cerai saja aku. Dewi, kau. Baik, aku sudah tanda tangani. Who is sekarang? Dewi, apa kau sudah gila? Tidak. Buddy, aku akhirnya menyadarinya. Selama bertahun-tahun kita menikah, aku memberikan hatiku dan jiwaku. Dan apa yang kudapat sebagai balasannya? Yang kudapat hanyalah caci-maki, pemukulan, dan penghinaan yang tak ada habisnya. Dengarkan baik-baik, Budi. Aku sudah muak. Melianaku adalah kehormatanmu. Tanpa aku, kau bukan apa-apa. Keluarga Dewi dari ibu kota. Kami menyambut kepulanganmu, Nona Dewi.
Kau adalah ahli waris keluarga Dewi? Kamu tidak akan pergi kemana-mana, Dewi. Dewi. Budi, Dewi, dia kenapa sih? Memangnya kenapa lagi? Dia cuma mengumpulkan beberapa aktor untuk sebuah pertunjukan. Dengarkan aku, kurang dari 1 menit lagi. Dia akan kembali merangkak padaku. Kamu benar-benar pikir Dewi akan kembali? Lihat rombongan itu. Gengsinya, dia tidak terlihat seperti orang biasa. Dia punya status apa sih? Aku kan sudah bilang. Dia mengumpulkan beberapa aktor untuk pertunjukan kecil, itu saja. Dia pikir aksi kecil ini akan membuatku menyerah. Mimpi saja. Tapi kalau dia tidak kembali, Anjing pulang ke rumah saat lapar. Kalau dia tidak, aku akan telepon ibuku dan dia akan dipecat. Kita lihat berapa lama dia bisa bertahan. Budi, kamu sudah melakukan apa? Hello, Ibu. Dewi, dia mengundurkan diri. Apa? Dewi sudah mengundurkan diri. Budi, apa yang sudah kamu lakukan? Setidaknya dia tahu posisinya. Apa? Ibu, kamu tidak tahu betapa keterlaluannya Dewi Haryani. Dia benar-benar ingin bercerai. Apa? Kamu akan bercerai? Ya, Ibu. Bagaimana kamu bisa menceraikan Dewi? Ibu, istri kesayangan saya itu yang pertama menyinggung saya. Diam. Saya tahu betul seperti APA, Dewi itu. Benar kan? Bukankah dia sudah cukup baik untukmu selama bertahun-tahun ini? Saya sudah memperingatkanmu sejak lama. Jangan terlalu berani. Kamu memang tidak pernah mendengarkan saya. Dan sekarang lihat, kamu sudah mengusirnya. Ibu, saya anakmu. Kenapa kamu selalu membela Dewi? Lagi pula, kali ini, Dewi pasti tidak akan melanjutkan perceraian. Kenapa tidak? Karena dia menandatangani perjanjian dengan saya. Jika dia berani menceraikan saya, apapun alasannya, dia harus pergi tanpa apa-apa. Tanpa saya, dia hanya seorang yang tidak berguna, miskin. Dan ibu, keinginan dia untuk bercerai hanya cara dia untuk mendapatkan keunggulan. Dia pikir dia bisa memaksa saya untuk mengalah. Dia hanya bermimpi, kecuali dia bersujud. Dia meminta maaf selama sehari semalam. Saya tidak akan pernah memaafkannya. Budi, kamu pikir kamu sangat pintar, kan? Siapa yang bilang padamu, tanpa kamu, dia akan menjadi orang miskin yang tidak berguna? Sebenarnya, identitas aslinya adalah... Apa? Ibu, tolonglah, ayolah, katakan saja padaku. Ada apa dengan Dewi? Apa latar belakang aslinya? Sekarang sudah terlambat. Ibu, tolong, katakan saja padaku. Bukankah kamu selalu ingin tahu identitas asli Dewi? Ya. Baiklah. Tapi kamu harus janji satu hal padaku. Abu itu? Kelola perusahaan ini dengan baik. Apa? Dulu saat Dewi masih di sini, dialah yang mengelola perusahaan. Sekarang kamu sudah mengusirnya, maka kamu harus menggantikannya dan mengelola perusahaan dengan baik. Ibu benar-benar mengizinkan aku mengelola perusahaan? Oke, aku janji. Aku akan mengelolanya dengan baik, aku janji. Ada penandatanganan kontrak siang ini. Syarat-syaratnya sudah kami negosiasikan. Kamu tinggal menandatanganinya atas nama perusahaan. Jangan khawatir, Ibu. Aku akan membawa perusahaan ini ke level berikutnya. Kalau Dewi bisa melakukannya, aku juga pasti bisa. Dan aku akan melakukannya lebih baik darinya. Ibu yang terbaik. Lagi pula, Budi adalah anakku. Kalau Budi bisa mengelola perusahaan dengan baik, menyerahkan kepadanya adalah yang terbaik. Dewi mungkin memang kakak, Tapi dia bukan keluarga. Masak. Bapak Budi, ada masalah. Bapak Maman dari Korporasi Zenith datang untuk menemui Anda. Tetapi dia memaksa ingin menemui Ibu Dewi. Kalau tidak, dia tidak akan menandatangani kontrak. Bawa dia masuk. Ya, Pak. Silakan masuk. Silakan duduk. Ini Bapak Budi, kepala grup Budi kami.
Jadi, mana Ibu Dewi ini? Saya bilang saya ingin menemui Ibu Dewi. Kalau tidak, kontrak hari ini tidak akan ditandatangani. Oh tidak? Baiklah, mari kita lihat. Tidak akan ditandatangani, ya, kalau begitu, Kellier. Begini cara grup Budi menyambut tamunya. Di mana Dewi? Bawa dia ke sini. Dewi sudah diberhentikan dari grup Budi. Apa? Dia dipecat? Betul. Anda sendiri bilang, kalau Dewi tidak ada di sini, kontrak tidak bisa ditandatangani. Jadi sekarang saya sudah merobek kontrak itu, dan Dewi sudah dipecat. Sekarang keluar. Betul. Tanpa Dewi, kemitraan ini berakhir. Hah? Oh, dan satu hal lagi. Hari ini, cara grup Budi menyambut tamunya, saya tidak akan lupa. Tanpa Dewi, lihat saja berapa lama grup Budi Anda bisa bertahan. Dasar kamu manis. Bapak Budi, tentang ini, Lepaskan dia. Grup Budi kita, sebagai konglomerat terbesar di kota Sungai Kayu, bisa berjalan tanpa dia. Apakah mitra-mitra lain sudah datang? mereka semua sudah ada, menunggu Bapak di ruang rapat utama. Silakan duluan, saya menyusul. Sebentar lagi sampai. Di mana manajer umum kalian? Kenapa dia belum datang juga? Ya, kami sudah menunggu lama sekali. Bapak, siapa Anda? Di mana manajer umum kalian, Ibu Dewi? Ini adalah Manajer umum baru grup Budi, Bapak Budi. Bapak Budi, bagaimana dengan Ibu Dewi? Ibu Dewi sudah dipecat oleh grup Budi. Di grup Budi kita, tidak ada lagi orang yang bernama Ibu Dewi. Apa? Anda benar-benar memecat Ibu Dewi? Benar? Benarkah? Dia benar-benar dipecat? Ya. Sial, saya tidak bisa menghubungi Ibu Dewi. Beritahu perusahaan sekarang juga, dengan cara apapun, rekrut Ibu Dewi untuk saya, apapun yang terjadi. Halo, Ketua, kesempatan besar kita datang. Ini tentang Ibu Dewi itu. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan grup Budi, tapi mereka benar-benar memecat Ibu Dewi. Dengar, kita harus mendapatkan Ibu Dewi di tim kita. Nggak mungkin, aku harus melihat ini sendiri. Tunggu. Kami belum menandatangani kontraknya. Dia sudah pergi. Siapa yang mau bekerja dengan kamu sekarang? Betul, kamu pikir kami main-main di sini? Mereka memecat Dewi. Ratna, si perempuan tua itu, dia sudah hilang akal. Siapa tahu? Siapa sih orang baru ini? Tidak tahu apa-apa, tapi merasa bisa duduk di meja besar. Aduh, ayo kita pergi. Grup Budi sudah tamat. Hei, kamu tidak boleh pergi. Kontraknya, kami belum menandatanganinya. Kami sudah tamat. Kami sudah bangkrut. Bapak Budi, ada kabar buruk. Lebih dari 10 perusahaan memutus hubungan dengan kami. Saham grup Budi sudah jatuh ke titik terendah. Apa yang kamu katakan? 30%. Kita sudah tamat. Grup Budi sudah tamat. Ibu, memangnya kenapa kalau turun 30%, mungkin dalam beberapa hari lagi, akan naik lagi. Diam saja, kamu tahu apa? Sahamnya terjun bebas. Lebih dari selusin perusahaan sudah memutuskan kontrak dengan kita. Kalau begini terus, arus kas perusahaan kita akan habis dalam waktu dekat. Hailing lama, dalam 3 bulan. Grup Budi akan bangkrut. Bangkrut? Maksudmu apa? Ibu, lalu kita harus bagaimana sekarang? Benar, kita harus bagaimana? Ini pasti Dewi, aku bilang. Coba pikir, waktu Dewi dipecat dari perusahaan, para investor itu semuanya berhenti bekerja sama dengan kita. Aku yakin ini ulahnya. Pasti dia. Diam. Ya, Dewi. Satu-satunya yang bisa selamatkan kita sekarang adalah Dewi. Apa? Kamu harus bawa Dewi kembali, apapun caranya. Kamu mau aku bawa dia kembali? Ya, Budi. Jangan keras kepala kali ini. Ini menentukan nasib grup Budi. Bahkan kalau aku mau cari dia, aku tidak tahu dia di mana. Aku tahu dia pasti di ibu kota. Ibu kota? Ya. Identitas asli Dewi adalah salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota. Putri satu-satunya dari keluarga Dewi. Apa?
Ayah. Dewi, kamu akhirnya pulang. Biar aku lihat kamu baik-baik. Sayang. Lihat betapa kurus kamu sekarang. Dan begitu pucat dan sakit-sakitan. Kamu tidak makan atau tidur dengan baik? Tidak sama sekali, Ayah. Lihat, aku sudah kembali. Baiklah, baiklah. Aku tidak akan mengatakan lagi. Ayo masuk. Bapak. Oh, benar. Tunggu sebentar. Di sini. Lihat siapa yang datang. Dewi. Lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Aku hampir lupa. Selamat datang kembali. Terima kasih. Dewi, ada apa? Bapak, kurasa dia sakit perut. Biarkan aku membawanya masuk untuk beristirahat. Aku hargai bantuanmu. Tidak demam. Bapak, mungkin ku masalah perut biasa. Kamu temani dia. Aku akan ambil obat sakit perut. Baiklah, terima kasih, Arif. Aku Sama senang sekali melakukannya. tidak merepotkan. Bagaimana pendapatmu? Pendapat tentang apa? Ah, Ayah. Jangan pura-pura tidak tahu denganku. Ini yang pernah kuceritakan padamu. Tuan muda dari keluarga Arif. Keluarga Arif, kau tahu, selalu ingin menikahi keluarga kita. Tapi Ayah kan bilang, dia cuma pewaris manja? Awalnya, aku juga berpikir begitu. Dia adalah pewaris manja, yang tidak berguna. Tapi waktu aku mengunjunginya dulu, dan menghabiskan waktu bersamanya, aku sadar, Arif sebenarnya pemuda yang baik, tenang dan cakap. Sekarang dia CEO grup Arif. Dan tampan juga. Kau Jadi? suka dia? Ayah, aku belum siap untuk itu. Dia sudah ada di rumah kita. Pemuda yang begitu baik, bagaimana mungkin kau menolak? Kalau kau benar-benar tidak suka dia, ya sudah aku suruh Arif pergi. Bilang saja padanya kau tidak tertarik. Tunggu. Ayah. Kau Bagus. memang suka dia. Baiklah kalau begitu. Kalian berdua bisa saling mengenal lebih dulu. Ayo, minum obatmu dulu. Cara terbaik untuk menyembuhkan patah hati adalah melanjutkan hidup ke hubungan berikutnya. Kamu tahu, jelas kamu sudah bekerja sampai larut malam, dan itu menyebabkanmu masalah perut. Jangan anggap remeh kesehatanmu, hanya karena kamu masih muda, mengerti? Ayah. Tapi jangan khawatir. Aku akan di sini mulai sekarang. Aku tidak akan membiarkan perutmu bermasalah lagi. Jadi selain orang tuaku, ternyata ada seseorang yang peduli pada kesehatanku sebesar ini. Arif, apakah kamu tahu tentang situasiku? Aku tahu. Jika kamu terganggu olehnya, aku bisa bicara dengan orang tuamu, dan mengatakan itu salahku. Apakah kamu membenciku? Tidak, tidak. Tidak, tidak. Kau tahu, aku sudah bercerai. Aku takut akan menghambatmu. Aku tahu, Bapak sudah ceritakan semua soal kondisimu padaku. Dewi, ini bukan salahmu. MHM. Laporan menunjukkan, Dewi, satu-satunya pewaris keluarga Dewi di ibu kota, secara resmi telah mengambil kendali di grup Dewi, sebagai ketua barunya. Yo. Terima kasih telah menemani aku ke ibu kota. Budi, jangan terlalu formal denganku. Kamu tahu betapa dekatnya kita. Selamat malam, Kechua. Hei, Ayah. Baru saja pulang kerja. Oke, nanti kita bicara lagi. Apa yang terjadi, Ibu Dewi? Tidak apa-apa. Pasti aku hanya berhayal.
Wah, jadi ini keluarga Dewi dari ibu kota. Dewi, aku datang untukmu. Dewi sangat tergila-gila padaku. Ketika dia melihat aku datang jauh-jauh untuknya, dia pasti akan luluh. Cukup sedikit menelan harga diriku, memberinya kesempatan. Dan dia akan kembali bersamaku. Begitu dia kembali, seluruh grup Dewi akan menjadi milikku. Ibu Dewi yang baru ditunjuk, terlihat sangat muda. Sungguh, dan sangat cantik. Benar kan? Dia sangat mempesona. Ibu Dewi terlihat persis seperti wanita impianku. Kalau saja aku bisa bersama Ibu Dewi. Siapa nama kalian? Kalian pikir kalian siapa? Bergosip tentang bos di belakangnya? Pak, siapa Anda? Sanggil, kalian tidak tahu siapa aku? Dengarkan, aku adalah suami Dewi. Suami Ibu Dewi, aku tidak pernah dengar dia menikah. Sebenarnya, aku dengar bahwa Ibu Dewi sedang berpacaran dengan CEO Grup Arif. Jangan-jangan ini CEO Grup Arif? Apa maksud sikap kalian? Bisik-bisik ini, apa yang kalian katakan? Aku akan menyuruh Dewi memecat kalian semua. Dengar? Maaf. Maaf, Anda kesini untuk menemui Ibu Dewi kan? Saya akan antar Anda ke beliau. Nah, gitu dong. Kali ini aku biarin untuk sementara. Lain kali, kamu keluar. Maaf. Silakan lewat sini. Kerja lembur semalam benar-benar bikin kita kecapean. Ayo makan. Setelah makan, kita lanjut lagi. Oke? Ayo kita makan. Masih harus revisi proposalnya. Hai, ada apa ini? Siapa yang kasih izin kalian makan di jam kerja, dan kalian main HP di jam kerja? Kalian pikir ini ruang tamu kalian? Tunggu dulu. Dan Anda siapa? Ini suami Ibu Dewi. Suami ketua perusahaan. Ibu Dewi sudah menikah? Aku nggak tahu, belum pernah dengar. Hai, tunggu sebentar. Dengar? Meskipun Anda suami ketua perusahaan, kami kerja semalaman. Kami kerja terus tanpa henti. Salahnya apa kalau cuma makan sebentar? Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Itu tugas kalian. Lembur kalian bukan urusanku. Kamu. Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Kamu nggak punya rasa hormat. Ya, sepertinya aku memang harus melakukan sesuatu untuk Dewi hari ini. Dan membereskan keadaan di sini. Mulai saat ini juga, kamu dipecat. Kamu. Type cat. APA? Kamu memecat saya? Tepat sekali. Kamu bisa berkemas sekarang. Tunggu. Ketua Dewan Dewi yang merekrut dia secara pribadi, dengan gaji tinggi. Beliau sudah jelas-jelas bilang, kita harus menghormatinya. Ribut-ribut apa ini? Bikin berisik di jam kerja. Sangat tidak profesional. Pakwaira, Bapak harus menasihati dia. Suami Ketua Dewan Dewi ingin memecat Dr. Chandra. Suami ketua Dewan Dewi. Sedang berkencan dengan CEO Grup Arif. Ini dia orangnya? Jadi kamu orang penting di sini. Ya, Pak, saya. Bagus, pas sekali waktunya. Beritahu hire sekarang juga. Dan pecat orang ini. Dia? Mimikat Dokter Chandra? Ahli apa? Dia cuma benalu, mengisap perusahaan. Tapi Dr. Chandra adalah talenta yang direkrut khusus oleh Ketua Dewan Dewi. Haruskah kita konfirmasi dulu ke Ketua Dewan? Leperja, Butte APA, buat memecat benalu, apa perlu kita repotkan Dewi dengan hal ini? Apa gunanya kami menggaji kalian semua? Kalau urusan sederhana seperti ini saja tidak bisa ditangani? Tapi Dr. Chandra, dia APA, perlu saya ulangi, lakukan saja. Keluarkan dia dari sini. Ya. Pergi ke HR. Dan proses pengunduran dirimu. PAK Vira. Apa yang salah kulakukan? Di mana kantor Dewi? Bawa aku ke sana. Lewat sini. Apa sih yang terjadi di sini? Tidak, aku harus telepon Rian sekarang. Sayang, Arif tahu betapa kamu suka hidangan khas daerah. Semua hidangan ini dibuat oleh koki master yang dia sewa khusus untukmu. Sejujurnya, aku tidak tahu. Karma baik apa yang harus kamu dapatkan untuk pantas mendapatkan semua ini. Dewi, ini tambah lagi. Terima kasih. Ayah, kamu juga harus makan. Ketua Dewan Dewi.
Ada APA? Siapa yang memberi mereka izin untuk mengganggu Dr. Chandra? Ryan, kita harus kembali ke kantor. Ya, Bu. Ada apa, sayang? Ayah, ada masalah di perusahaan. Aku harus pergi. Ayo. Dr. Chandra, tunggu jangan pergi dulu. Ada APA? Ada apa lagi? Ada kesalahpahaman tentang pengunduran diri Anda. Aku baru menghubungi Rian. Dia bilang Anda harus menunggu. Ja, dan Ibu Dewi akan datang sebentar lagi. Anda yakin? Hah? Hey, kamu masih di sini untuk apa? Aku hanya sedang membereskan barang. Kalau sudah selesai, cepat keluar. Grup Dewi saya tidak membutuhkan parasit seperti kamu. Kamu pikir kamu sedang melakukan apa? Kellier, cepat keluar, atau saya panggil satpam. Pak, Anda tidak bisa begitu saja mengusir Dr. Chandra. Saya baru saja bicara dengan Rian. Nah, saya heran kenapa parasit itu masih berkeliaran di sini. Rupanya kamu yang cari masalah. Saya. Siapa yang izinkan kamu melapor melewati saya? Cantik tapi tidak tahu aturan. Mulai hari ini, kamu juga dipecat. Hai, Tidak, tunggu. PAK Vira. Apa Bapak cuma akan berdiri di sana dan membiarkannya bikin keributan? Pak Wyra. Kalian berdua, kemas barang dan pergi. PAK Vira. Kellier. Lumayan juga. Bapak Arif. Ini adalah kantor Ketua Dewan Dewi. Maksudmu, Bapak Arif, itu apa? Nama saya Budi. Apa? Anda bukan Bapak Arif? Maksudmu apa, Bapak Arif? Namaku Budi. Budi. Lalu kenapa tadi kau bilang, kalau dia adalah suami Ketua Dewan Dewi kami? Tentu saja aku suami Ketua Dewan Dewi. Dewi dan aku sudah menikah bertahun-tahun. Bukankah aku suami Dewi? Dan, Bapak Arif, yang kau sebutkan itu, Bapak Arif ini, apakah dia pria simpanan Dewi? Jilako. Kau sudah tidak waras. Beraninya kau mendorongku. Apa kau sadar? Diam. Aku tidak percaya aku mempercayai orang gila sepertimu. Aku hancur. Benar-benar hancur. Kau menghancurkanku. Aku memecat Dr. Chandra karena kau. Betul. Kesudah tamat. Dan kau dipecat. Sekarang, Kimas berang-berang Sedra. Keluar dari grup Dewi. Ketua Dewan Dewi. Jangan terlalu dipikirkan. Pasti kamu akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Lain kali. Ketua Dewan Dewi. Di mana si pembuat onar? Di kantor Anda. Aku ingin melihat sendiri. Siapa yang berani membuat masalah di grup Dewi? Taruh barang-barangmu kembali. Kamu tidak boleh pergi. Terima kasih, Ketua Dewan Dewi. Sekarang, rapikan barang-barangmu. Dan Kellier. Dari grup Dewi. Kamu yang harus pergi. Kamu. Hati-hati, atau aku akan panggil satpam. Ini benar-benar pembangkangan. Aku akan memberi kamu pelajaran hari ini. Satpam. Buan Orangila ini keluar. Aku adalah suami Ketua Dewan Grup Dewi. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh aku. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dianya Orangila. Aku baru saja memecatnya. Dan parasit itu, Dr. Chandra. Mereka berdua dipecat. Kamu mau dipecat juga? Aku ingin melihat, siapa sebenarnya yang kamu pikir kamu pecat? Pari. Oh, sayang, akhirnya kamu datang. Pari. Jangan lengkeng. Kita sudah bercerai. Sayang, aku tahu kamu masih marah padaku. Kamu sebenarnya tidak benar-benar ingin menceraikanku. Kamu cuma mau menakut-nakutiku, kan? Apa maksudmu aku tidak ingin? Sejak kapan perceraian jadi bahan lelucon? Pari. Menurutmu, pernikahan itu apa bagimu? Dewi. Sayang, aku bersumpah, aku tidak akan pernah membuatmu. Sayang, pulang saja bersamaku. Sejak kamu pergi, semua mitra bisnis kita memutuskan hubungan dengan grup Budi. Kamu tahu, kenapa mereka semua meninggalkanmu? Kenapa? Karena aku punya teknologi AI paling canggih di tanganku. Mereka datang karena teknologi itu. Setelah teknologinya hilang, tentu saja mereka pergi. Kalau begitu, kamu harus kembali. Kalau kamu kembali, para mitra itu akan merangkak kembali dan bekerja sama dengan kita lagi. Kembaliku tidak akan memperbaiki apapun.
Karena orang yang menguasai teknologi inti dan mengelola proyek perusahaan kita, Direktur Chandra, sudah kamu pecat. Kamala, yang menghancurkan masa depan perusahaanmu sendiri. Apa katamu? Kamu yang merusak masa depan grup Budi, Sendai Ryan, Lajapila. Kita sudah bercerai. Aku tidak akan pergi kemanapun bersamamu. Tidak, sayang. Aku tahu kamu masih kesal padaku. Tapi kalau kamu mau kembali bersamaku, Parasit ITU bisa terus hilang untuk selamanya. Begitu kamu kembali, kita bisa membawa grup Dewi di bawah kendali grup Budi. Lalu grup Budi bisa melewati krisis ini, bahkan mencapai puncak baru. Grup Dewi dicaplok grup Budi? Benar. Maka grup Dewi bisa jadi perusahaan teratas di seluruh North Hire. Tidak, yang terbaik di seluruh negeri. Padi, kamu masih belum sadar. Kesalahanmu ya? Membawa grup Dewi di bawah kendali grup Budi. Bagaimana bisa kamu mengusulkan itu? Apa yang kamu bicarakan? Grup Budimu bernilai 2 triliun rupiah. Lalu grup Dewiku? Berapa nilai sahamnya sekarang? Kamu praktis bangkrut. Grup Dewi dicaplok grup Budi? Mimpi. Dewi, apa aku terlalu lunak padamu? Jangan tidak tahu, terima kasih. Kamu ikut denganku hari ini. Lepaskan. Dewi, kamu ikut denganku. Tidak peduli apapun caranya, kamu harus pulang hari ini. Tidak mungkin. Lepaskan. Dewi, kalau kau tidak pulang bersamaku hari ini, aku akan mengakhiri hidupku di sini. Oh, Padi. Kau sama sekali tidak berubah. Silakan saja. Bahkan jika kau melakukannya, aku tidak akan kembali. Dewi, bagaimana bisa kau tidak peduli apakah aku hidup atau mati? Budi, kita sudah bercerai. Kita tidak bercerai. Aku tidak setuju dengan perceraian itu. Dewi, kau tidak akan pernah lepas dari cengkeramanku. Perceraian kita bukan keputusanmu. Itu tergantung hukum. Dewi, bagaimana bisa kau memperlakukan aku seperti ini? Akulah yang benar-benar mencintaimu. Kalau kau menceraikanku, kau hanya akan jadi janda. Memangnya apa artinya kau kaya? Tidak ada orang selain aku yang akan menikahimu. Siapa bilang tidak ada? Kamu siapa, sih? Arif, kamu ngapain di sini? Aku khawatir terjadi sesuatu padamu. Jadi aku datang untuk mengecek. Oh, sekarang aku paham. Jadi kamu si pria simpanan. Hari ini, aku akan menghajarmu habis-habisan, pria simpanan. Padi, sudah cukup. Dewi, kamu memilih dia daripada aku, si pria simpanan ini, dan kamu berani membentakku? Padi, kita sudah bercerai. Dan, Arif bukan sekadar pria simpanan. Kalau kamu terus bicara sembarangan, jangan salahkan aku kalau aku naik pitam. Dewi, apa kamu benar-benar berpikir si pria simpanan ini benar-benar mencintaimu? Dia hanya mengincar uangmu. Lagi pula, kalian baru kenal beberapa hari. Beberapa hari? Kamu salah sangka. Dewi adalah cinta pertamaku sejak kecil. Kami sudah saling kenal sejak kami masih anak-anak. Apa? Berani-beraninya kamu tidak mengerjakan PR kami. Iya, betul. Ayo kita habisi dia, biar kita lihat dia masih berani coba-coba lagi enggak. Berhenti! Aku akan lapor ke guru kalau kalian nakal lagi. Ayo pergi. Mulai sekarang, aku yang jagain kamu. Aku akan lindungi kamu. Mereka nggak akan berani nakalin kamu lagi. Aku sudah kenal Dewi selama 20 tahun. Kamu yang baru datang belakangan. Kalau soal uang, keluarga Arif, salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota, punya aset yang setara dengan keluarga Dewi. Menurutku, yang sebenarnya mengincar uang adalah kamu kan? Kamu, berani-beraninya kamu ngomong sembarangan. Kamu sendiri yang bilang, nggak ada yang mau menikahi Dewi. Dewi, maukah kau menikah denganku? Kamu pria simpanan tak tahu malu. Apa yang kamu lakukan? Arif, tolong bangun. Tolong bangun. Kamu tidak mau aku? Tidak, bukan itu. Bangun dulu saja. Bangun. Kamu pria simpanan tak tahu malu. Yang Dewi cintai adalah aku. Itu aku. Bawa orang yang tidak relevan ini keluar dari sini. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu pikir kamu lakukan? Aku akan membunuhmu. Aku. Arif. Ya. Maafkan aku karena begitu keras kepala. Dan biarkan aku yang melamar. Arif.
Maukah kamu menikah denganku? Dewi, bangun sekarang. Aku mau. Dewi. Kamu tidak tahu sudah berapa lama aku menunggu ini. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Dewi, beraninya kamu memperlakukan aku seperti ini. Tinggi ya, ini belum selesai. Lepaskan. Aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak bisa membiarkan Dewi bersama pria simpanan itu. Aku harus memikirkan sesuatu. Dewi adalah milikku. Siapapun yang mencoba mengambilnya, mereka harus melalui aku dulu. Dewi. Rasanya seperti mimpi. Mimpi yang indah sekali. Arif, ini bukan mimpi. Kita akan bahagia untuk waktu yang sangat-sangat lama. MHM. Dewi, aku janji akan memperlakukanmu dengan sangat baik mulai sekarang. Aku akan menjadikanmu penggantin paling bahagia di dunia. Sayang. Ryan, aku perlu membahas beberapa detail pernikahan denganmu. Silakan urus itu. Oh. Silakan. Bapak. Silakan duduk. Apakah semuanya sudah siap untuk upacara? Sudah siap, Ibu Dewi. Kami sudah memeriksa semuanya berkali-kali. Tidak ada yang bisa salah. Sempurna. Di mana dia? Di ruang tunggu dalam. Arif. Mengenai kamu dan Dewi, kalian sudah melalui banyak sekali gejolak, untuk akhirnya bisa bersama. Setelah kalian berdua menikah, jika dia pernah menyusahkanmu, datanglah dan beritahu aku akan menegurnya. Bapak. Dewi itu luar biasa. Dia tidak akan pernah memperlakukanku dengan buruk. Sekarang kita akhirnya bersama. Aku hanya merasa sangat beruntung. Dasar anak bodoh. Kalau ada yang beruntung di sini, itu adalah anakku itu. Dia pasti pernah menyelamatkan sebuah kerajaan di kehidupan sebelumnya. Untuk bisa menikahi suami yang luar biasa sepertimu. Bapak. Ah, masih begitu formal? Kenapa kamu masih memanggilku, Bapak? Ayah. Hahaha. Nah, baru benar. Ayah. Setelah aku dan Dewi resmi menikah. Jangan pernah berpikir tentang nanti. Buddy. Apa yang kau lakukan di sini? Bagaimana kau bisa masuk? Pria simpanan, kau pikir aku akan membiarkanmu menikahi Dewi? Buddy. Hubunganmu dengan Dewi sudah selesai. Sekarang Dewi hanya mencintaiku. Aku sarankan kau mundur. Diam kau, pria simpanan. Kau pikir Dewi tertarik dengan orang sepertimu? Kami bersama selama 5 tahun. Dia mencintaiku selama 5 tahun. Semua yang dilakukannya sekarang hanya untuk menyakitiku. Dia memang mencintaimu selama 5 tahun. Tapi bagaimana denganmu? Bagaimana kau memperlakukannya? Apakah kau pernah benar-benar mencintainya? Tentu saja aku mencintainya. Semua yang kulakukan, semua untuknya. Antana. Tanyakan pada hatimu sendiri. Bagaimana dia memperlakukanmu selama ini, dan bagaimana kau memperlakukan? Diam kau, pria simpanan. Bagaimanapun juga, itu urusan antara suami istri. Orang luar sepertimu tidak berhak ikut campur. Orang luar? Sekarang kaulah orang luar. Dewi dan aku sudah menikah secara hukum, dan pernikahan kami akan segera digelar. Oh. Ngomong-ngomong, sebenarnya, aku harus berterima kasih padamu. Kalau kau tidak menceritakannya. Diam mulutmu, pria simpanan. Yo, ajari dia pelajaran untukku. Apa yang kalian lakukan? Minggir, atau kau akan menyesal. Kalian yang seharusnya pergi. Kalian tidak diterima di sini. Ayah. Bapak. Oh. Jadi, kamu ayah dari pria simpanan ini? Budi, apa yang kamu lakukan? Lepaskan dia. Bahkan anak sendiri saja tidak bisa kendalikan. Dibiarkan berkeliaran, tahu dia sudah menikah tapi masih dikejar. Lalu menggoda istri orang. Kamu tahu tidak, kamu sendiri juga tidak lebih baik. Kamu. Budi, kamu sudah gila. Diam. Ayah yang tidak mendidik anaknya dengan benar, itu salahnya. Membesarkan pria simpanan kecil seperti ini. Katakan, bukankah dia pantas diberi pelajaran? Kamu tahu siapa dia? Diam.
Aku bunuh kamu. Pernikahannya akan segera dimulai. Bunyikan suara. Dan aku akan bunuh anakmu. Bapak Arif. Oak, aku datang. Yoyo, jaga mereka untukku. Pastikan mereka tidak merusak pernikahan saya. Tenang, Budi. Aku bisa. Buddy, Diam saja. Para hadirin, selamat datang. hai. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Kami memiliki pasangan baru yang akan memasuki ikatan pernikahan yang sakral. Dan saya, sungguh terhormat bisa berdiri bersama Anda semua untuk menyaksikan momen yang romantis dan sakral ini. Saya yakin semua yang gajir merasakan hal yang sama, yaitu kegembiraan dan harapan. Dan sekarang, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk sang mempelai. Buddy, Beraninya kau mencuri wanita Budi. Memang pantas dia dapat. Apa yang kau lakukan itu ilegal. Tidak takut masuk penjara? Bapak, aku harus bilang. Tapi di usiamu, kau biarkan anakmu menjadi perusak rumah tangga. Tidak punya malu sama sekali? Kau... Bapak, jangan buang-buang napasmu padanya. Karma akan balas. Dia akan dapat balasannya. Kau pria simpanan, apa katamu? Sepertinya pelajaran kita tadi belum cukup untukmu. Dengan mulut kotor seperti itu, kau pantas dipukul beberapa kali lagi. Bapak, cepat bangun. Ayo pergi dari sini. Baik, ayo pergi. Kenapa kau masih berbaring di sana? Kalian berdua orang tak berguna. Kejar mereka dan bawa kembali sekarang juga. Buddy, kamu lagi ngapain di sini? Ya, tentu saja aku. Terjet lihat aku. Nggak nyangka. Budi, aku tanya kamu. Kenapa malah kamu? Arif di mana? Memangnya kenapa kalau biarkan aku? Dewi, apa kamu benar-benar mengira aku akan membiarkan pria simpanan itu memilikimu? Biar aku jelaskan dengan jelas. Mustahil. Aku suamimu. Aku tidak akan pernah membiarkan pria lain menyentuhmu sedikit pun. Apa, suami Ibu Dewi? Tapi aku kira hari ini pernikahan Ibu Dewi dengan tuan muda keluarga Arif. Buddy, kita sudah jelas-jelas berpisah. Kita sudah bercerai. Kita tidak bercerai. Aku tidak pernah setuju. Untuk sisa hidupmu, kamu tidak akan pernah bisa lepas dariku. Dewi, aku salah, oke? Aku tahu aku berbuat salah. Aku tahu kamu masih marah padaku. Aku seharusnya tidak memaksamu seperti itu. Buddy, aku akan tanya kamu untuk terakhir kalinya. Arifnya di mana sih? Budi, aku tanya untuk terakhir kalinya. Arif di mana? Dewi, di saat seperti ini, kau masih terpaku pada pria simpanan itu? Apa aku pernah berarti bagimu? Arif di mana? Katakan di mana dia. Di mana? Aku tak akan bilang apa-apa padamu. Ayo, bunuh aku kalau berani. Kau gila. Ryan. Cari dia. Geledah hotel ini. Sampai kau temukan Arif. Ya, Bu. Kau ikut denganku. Buddy. Kau sudah buat keributan di grup Dewi sebelumnya. Karena menghormati masa lalu kita. Aku biarkan saja. Tapi aku tak pernah menyangka. Kau akan jatuh serendah ini. Dewi. Apa kau benar-benar tega seperti ini? Apa kau lupa 5 tahun kita sebagai suami istri? Masa lalu kita? Kau mau bahas 5 tahun kita bersama? Baiklah kalau begitu. Buddy. Selama 5 tahun, aku menahanmu, selalu mengalah padamu. Kupikir dengan bersikap baik padamu, akan menghangatkan hatimu yang dingin. Tapi kau? Tak ada yang pernah cukup baik. Kau perlakukan aku seperti budak. Memukulku, membentakku. Aku menyayangimu, menjagamu dengan baik. Dan kau? Kau injak-injak aku seperti sampah. Dan sekarang kau berani bicara soal masa lalu kita? Apa hakmu? Hahaha. Apa hak saya? Karena keluarga saya,
keluarga Budi, menyelamatkan keluarga kamu dari kehancuran. Dan kamu, Dewi, kamu adalah istri yang menikah masuk ke keluarga kami. Kenapa saya tidak bisa mengatur kamu? Jangan berpikir saya tidak tahu. Ibuku sudah cerita semua. Dulu, keluarga saya, keluarga Budi, menyelamatkan keluarga kamu dari bencana. Dan kamu, Dewi, ditakdirkan untuk menikah masuk ke keluarga kami. Untuk menjadi istri Budi. Kalau begitu, kenapa kamu tidak bisa menjadi istri Budi yang baik? Kenapa menyerai? Istri keluarga Budi, ibumu bilang itu ke kamu? Baiklah, kamu pasti sudah dengar. Kami hanya punya pernikahan kontrak 5 tahun. Dan 5 tahun itu sudah habis sekarang. Saya tidak peduli, Dewi, selama kamu adalah istri keluarga Budi. Dewi, pulang saja dengan saya. Janji kita bisa mulai lagi. Saya akan memperbaiki semuanya untuk kamu, oke? Kalau tidak. Kalau tidak apa? Kalau tidak. Kamu tidak akan pernah melihat pria simpanan itu atau ayahnya lagi. Ayah Arif? Tunggu, Ayah Arif? Bukankah dia sudah meninggal beberapa tahun lalu? Duduk. Padi, bilang sekarang, Arif di mana? Di mana dia? Dewi, bahkan sekarang, kamu masih terobsesi dengan pria simpanan itu? Saya tidak akan bilang. Saya akan pastikan kamu tidak pernah melihatnya lagi. Padi. Dewi. Ayah. Dewi. Ayah. Ayah? Ayah, kamu baik-baik? Aku baik-baik saja. Wah. Dewi, kamu benar-benar berani. Kita bahkan belum menikah. Sudah memanggilnya, ayah, sangat antusias. Bagaimana dia bisa menjadi ayahmu? Budi, aku benar-benar. Sayang, jangan gegabah. Orang seperti dia, tak pantas membuat tanganmu kotor. Ayah, kamu adalah ayahku yang sebenarnya. Dan Arif adalah suami saya. Aku tidak bisa hanya berdiri diam, dan melihat kamu berdua diperlakukan buruk, dan tidak melakukan apa-apa. Ayahmu? Jika aku tidak melakukan apa-apa, aku tidak pantas menjadi anakmu, atau istri Arif. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa menjadi ayahmu yang sebenarnya? Bagaimana bisa tidak? Padi, apa yang kamu punya yang membuat aku pantas berbohong kepada kamu? Apakah kamu bahkan pantas? Padi, kamu punya apa sampai aku harus bohong untukmu? Kamu pantas? Budi, kalau hari ini kamu menghina aku, mungkin aku masih bisa memaafkan. Tapi kamu berani menghina ayahku hari ini. Dan suamiku, aku tidak akan pernah memaafkan itu. Tunggu, mana mungkin dia ayahmu? Kenapa tidak? Padi, kamu menghina ayahku. Tamparan ini karena kamu tidak menghormati orang yang lebih tua. Kamu menghina suamiku. Yang ini karena kamu tidak masuk akal. Berhenti memukulku. Padi, kamu menyabotage persahaanku. Dan merusak pernikahanku. Dan ini untuk kesombonganmu yang keterlaluan. Dewi, kamu pikir aku terlalu lemah padamu? Dewi, kamu pikir kamu siapa? Budi, biar aku jelaskan. Mulai hari ini, kita putus. Tidak mungkin. Aku sudah bilang, kamu tidak akan pernah bisa lepas dariku. Aku akan mengganggumu sampai ke liang kubur. Cukup. Budi, kamu jelas tidak mencintai putriku. Kenapa kamu terus menyiksanya? Siapa bilang aku tidak mencintainya? Aku mencintainya. Aku mencintai Dewi di seluruh dunia ini. Tidak ada yang lebih mencintai Dewi daripada aku. Kamu bilang kamu mencintainya? Lalu kenapa? Selama 5 tahun pernikahan, kamu tidak pernah memperlakukannya dengan baik? Kamu memukulnya dan memakinya setiap hari. Kamu memperlakukannya seperti budak. Begitukah cara kamu mengekspresikan cinta? You can bet it too. Aku hanya merasa tidak aman. Aku hanya ingin dihormatinya. Jadi, kamu harus mengendalikan Dewi dalam segala hal, membuatnya menuruti semua keinginanmu. Dan begitulah cara kamu mendapatkan rasa aman. Kamu pikir, itu akan mencegah Dewi meninggalkanmu? Tidak, you can bet it too. Bapak, aku tahu memukulmu itu salah. Aku salah. Aku seharusnya tidak membuat Dewi mengambil. Mau makan apa? Tidak mau apa-apa, Bapak. Aku tahu aku salah, Sanggu. Aku mohon padamu, beri aku kesempatan lagi, ya? Biarkan aku dan Dewi memulai lagi bersama, tolong. Aku bukan mertuamu. Kamu bilang mencintainya, dari yang kulihat, dan kudengar. Semuanya tentang keinginanmu mengendalikan. Dewi, kamu sama sekali tidak mencintai Dewi. Kamu hanya takut, seseorang akan mengambil mainanmu. Tidak, aku memang mencintai Dewi. Aku mencintainya, sungguh. Dewi,
Aku mohon padamu, beri aku kesempatan lagi. Ayo kita mulai lagi. Tolong. Padi, yang sudah berlalu, biarkan berlalu. Tidak ada jalan kembali. Belum terlambat. Tidak, Dewi, kita belum melewatkannya. Kita masih bisa memulai lagi. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Padi, hidupmu masih panjang di depan. Pergilah cari kebahagiaanmu sendiri. Diam, kamu, pria simpanan. Ini semua salahmu. Dewi tidak mau menerimaku kembali karena kau. Aku akan membunuhmu. Padi, kamu nggak akan pernah berhenti? Dewi, ini semua salah dia. You can bet it too? Kalau dia nggak ada, kamu pasti akan kembali denganku. You can bet it too? Tidak. Salah siapapun itu nggak penting. Aku nggak akan kembali denganmu. Aku tidak percaya. Tidak mungkin. Dewi, pulang saja denganku. Aku akan berikan grup budi padamu. Begitu kita kembali, aku akan bilang ke ibuku. Aku akan serahkan seluruh grup budi. Semuanya. Jadi pulanglah denganku. Tolong. Padi, kita nggak bisa kembali. Kenapa? Kenapa kamu nggak mau kembali denganku? Orang ini, dia cuma mengincar uangmu. Akulah yang benar-benar mencintaimu. Padi, aku sudah sangat sabar padamu, tapi kamu terus berusaha mengganggu hubunganku dengan Dewi. APA, kamu pikir aku orang yang lemah? Pria simpanan, kamu berani. Setiap kali kamu buka mulut, selalu pria simpanan. Dan pria simpanan ini itu. Padi, aku sudah muak denganmu. Kamu berani pukul aku? Hah? Betul, aku pukul kamu. Kalau kamu terus mengganggunya dan mencoba merebut Dewi dariku, percayalah, aku akan hancurkan kamu. Kamu tidak akan berani. Coba saja. Coba lakukan. Jangan kira hanya kamu yang bisa gila. Kalau kamu terus mengganggu Dewi, aku akan tunjukkan apa itu gila. Kamu hanya berpura-pura. Kamu hanya mengincar uang Dewi. Hak apa yang kamu punya untuk merebut Dewi dariku? Konyol. Aku berasal dari salah satu 4 keluarga besar ibu kota. Aku CEO grup Arif. Untuk apa aku butuh uang Dewi? Tapi kamu, yang kamu bicarakan cuma uang. Dari Sadip Pandangku, yang benar-benar mengincar uangnya adalah kamu, Budi. Kamu berbohong. Seperti yang aku bilang, asalkan Dewi kembali bersama aku akan memberikan seluruh grup budi kepada dia. Semuanya. Bagaimana mungkin? Aku mengincar uangnya? Memberikan seluruh grup budi kepada dia? Jangan berpikir aku tidak tahu. Grup kamu hampir bangkrut. Member Kenya Kapitja sekarang. APA, kamu mengharapkan dia melunasi hutang kamu? ITU fitnah. Setelah Dewi kembali bersama aku akan memberikan grup budi kepada dia. Itu harus membuktikan betapa sungguh-sungguh aku. Bagaimana dengan kamu? Bagaimana kamu bisa membuktikan? Kamu tidak mengincar uang Dewi? Baik. Aku akan membuktikannya kepada kamu. Arif, kamu tidak perlu melakukan ini. Jangan khawatir. Dia tidak akan menyerah. Serahkan kepada aku. Aku bisa handle ini. Bawa mereka masak. Mari kita lihat mas kawinnya. Itu harta yang banyak. Benar-benar keluarga Arif. Mereka benar-benar tidak pelit. Itu 16 miliar rupiah. 16 miliar rupiah. Itu kekayaan yang luar biasa. Berapa lama hidup yang dibutuhkan untuk mendapatkan uang sebanyak itu? Sudahlah, kamu tidak akan bisa mendapatkannya di kehidupan selanjutnya. Cukup buktinya? Kamu benar-benar CEO grup Arif. Jadi kamu memang tidak pernah percaya padaku. Kalau begitu, kamu bisa mendapatkan wanita manapun yang kamu mau. Kenapa kamu harus merebut Dewi dariku? Sudah kukatakan, hubungan antara aku dan Dewi tidak ada hubungannya dengan uang. Sepertinya kamu tidak mendengar sepatah kata pun yang kukatakan. Padi, sudah selesaikah kamu membuat keributan? Aku peringatkan kamu untuk terakhir kalinya. Untuk menjauh dari hidupku. Lain kali, kamu berani muncul lagi. Aku tidak akan segan-segan. Mau pergi sendiri? Atau harus kusuruh orang mengusirmu? Satpam. Dewi, tolong jangan usir aku. Tolong jangan usir aku. Aku mohon padamu. Jangan usir aku. Dewi. Padi, saya sudah muak denganmu. Saya tidak akan membiarkanmu merusak pernikahan saya dengan Dewi. Lepaskan saya. Ibu Dewi, dia juga terlibat dalam penculikan Arif dan kakek Arif. Apa yang harus kita lakukan dengan dia? Dewi,
Dasar perempuan, aku suami kamu. Berani-berani kamu memperlakukan aku seperti ini. Aku tidak akan membiarkan kamu lolos dari ini. Ibu Dewi, saya minta maaf. Saya salah. Dia yang menyuruh saya. Dia memaksa saya. Bawa mereka kedua ke polisi. Tuntut mereka dengan percobaan penculikan. Ya. Ibu Dewi. Ibu Dewi. Dewi. Baiklah, itu hanya sedikit gangguan. Terkadang cinta, seperti coklat, manis awalnya, lalu kaya dan aromatik. Maka saya berharap mereka seumur hidup berjalan bersama dan tumbuh tua bersama. Mempelai pria, Arif, apakah Anda sudah siap menyambut mempelai wanita Anda? Arif, mulai hari ini, saya menitipkan putri saya kepada Anda. Jangan khawatir, Ayah. Silakan. Arif, aku akhirnya menjadi istri Anda. Dewi. Menjadi suami Anda adalah kebahagiaan terbesar dalam hidup saya.